Habis itu saya memanfaatkan limbah lele kan gitu. Oh, berkesinambungan. Limbah Iya. lele untuk Selamat datang di podcast Bawaslu Jatim, Bu Anik Ikowati. Benar nggak sih, Bu? Ya. Iya, betul. Koordif penyelesaian sengketa Bawaslu Kabupaten Kediri. Iya, betul. Asli Kediri, Bu, asli Kediri. Asli Kediri, Mas Aji. Kelahiran Kediri ya. Iya. Saya penasaran, Bu. Ada mitos. Ini orang luar ya, ada mitos ya. Selu-selu aja, Bu. Ada mitos katanya presiden kalau datang ke Kediri bisa jatuh. Gus Dur pernah ke Kediri, lengser. Katanya presiden sekarang takut ke Kediri. Ada apa di Kediri? Iya itu, Mas. Itu mitos atau beneran sih? Ya itu kalau kita percaya ya, itu hanya keyakinan masing-masing orang. Kalau memang mitos mungkin ya, kalau percaya mitos itu bisa terjadi sih sebenarnya kan gitu. Tapi kalau kita nggak percaya ya nggak akan terjadi kan gitu. Iya. Keyakinan kembali kepada masing-masing perseorangan kan gitu. Iya, itu sebenarnya tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, tetapi desas-desus di luar sih, iya nggak sih Bu ya? Betul, kalau mitos itu ya, kalau para presiden turun gitu biasanya kan akan turun jabatan kalau orang punya jabatan yang tinggi itu ya. Iya. Kalau datang ke Kediri mereka biasanya akan turun jabatan. Nah, Mm-mm. itu sehingga banyak para pejabat itu yang enggan turun ke Kabupaten Kediri kan gitu. Mm-mm. Betul itu. Tetapi ada pejabat pusat itu yang asli Kediri, kalau nggak salah Muldoko. Pak Muldoko asli Kediri nggak sih? Betul, Muldoko ya. Mantan Panglima, Iya, sekarang jadi kepala staf presidenan. betul. Dan luar biasa. Kelahiran Kediri itu. Iya. Cerita tentang perempuan nih Bu ya. Saya Ibu asli kelahiran Kediri nih. Saya penasaran pada ini. Apa ya? Orang bercerita tentang Jawa Kediri, Jawa asli ya. Itu tentang suasana kebatinan perempuan Jawa. Ibu pernah ngerti tentang hal ini atau pernah dengar tentang ini? Karakteristik orang Jawa asli misalkan. Gimana? Harus gimana nih Bu? Orang Jawa asli ini harus gimana nih menurut Ibu? Kalau orang Jawa asli tentunya ya, mestinya sih harusnya ramah. Iya, secara personal. Iya, secara personal pastinya ramah. Terus kalau melihat orang Jawa kuno itu biasanya juga apa ya, lebih anu ada di belakang gitu loh Mas, apa Di ya? belakang. Iya, maksudnya dalam artian enggan untuk tampil di depan gitu ya. Jadi mereka hanya, kalau orang dulu mungkin ya bahasanya hanya sumur, kasur, masak, dandan itu saja sih kan. Itu Kalau dulu, tapi kalau sekarang ya dengan kemajuan yang ada, dengan teknologi juga ya, manusia perempuan-perempuan di Kediri juga sudah tampil di depan, iya, ke ruang publik. Contohnya Kediri saja bupatinya juga perempuan. Yang kemarin. Sekarang bupatinya perempuan, iya. Banyak perempuan di Kediri yang sudah maju ya, karena ketua Bawaslu-nya juga perempuan, ketua KPU-nya perempuan. Wah. Ketua badan statistiknya juga perempuan, iya, benar. Terus BNN-nya juga perempuan. Jadi di Kediri sekarang perempuan-perempuan sudah tampil di ruang publik. Jadi tidak maju seperti yang dulu. Iya, faktor betul. Apa menurut Ibu nih kok bisa begitu nih? Kok bisa maju? Dulu mungkin mereka terjerat pada asumsi-asumsi dari orang gitu kan ya. Iya. Mereka harus ada di belakang, jadi sumur, kasur ya nggak sih? Dapur gitu kan, domestik gitu kan. Iya, ada domestik itu aja. Ibu melihat faktor apa nih kok bisa begitu sekarang, bisa semaju itu, bisa duduk di ruang-ruang publik, kayak ketuanya juga perempuan ya, banyak bupatinya juga perempuan ya, kemajuan luar biasa tuh. Betul. Itu faktor apa? Faktor karena laki-laki yang persilahkan atau gimana nih? Ya karena di era yang kesetaraan gender ya. Wah, jadi perempuan juga bisa lah menjadi pemimpin kan gitu kan. Akhirnya banyak juga di Kediri perempuan-perempuan yang menjadi pemimpin kan gitu. Tetapi kan kalau ngomongin tentang harus pemikiran sih Bu ya, tidak langsung pemikiran langsung jelek gitu kan, iya kan? Dia pasti melalui proses, iya nggak sih? Saya suatu waktu ketika mahasiswa nih Bu, saya pernah baca nih satu buku punya Clifford Geertz tentang agama Jawa. Di situ Geertz malah sepertinya tidak begitu banyak menjelaskan tentang perempuan.
Ya misalkan jelaskan agak abangan, terus priai, terus apa namanya priai, terus santri semacamnya gitu kalau tidak salah. Dan itu hanya laki-laki kayaknya ya. Di mana keberhasilan apa? Siapa aktornya menurut ibu nih yang bisa bikin Kediri semaju itu sekarang? Apa karena gerakan sosial keagamaan atau apa sih? Mas, kita itu pengen maju itu biasanya juga dari diri sendiri lah tentunya ya. Kita ada niatan dari diri sendiri mau maju atau mau tetap mau di belakang aja gitu kan, hanya mengurusi dapur, sumur dan sebagainya ya, kan gitu aja ya. Itu pasti niat kita dari pribadi, kita ingin maju, ingin bermanfaat bagi orang lain biasanya itu. Nah itu kan kalau kita hidup atau berguna bagi sesama itu kan lebih baik ya. Mungkin selain itu ya pasti dorongan dari keluarga, dorongan dari mungkin suami, anak dan sebagainya itu pasti yang membuat mereka harus mau tampil ke depan gitu. Dan masyarakat mungkin membutuhkan gitu. Dan mempercayakan sekarang bupatinya perempuan. Saat ini perempuan. Nah, yang terpilih di 2020 itu wakil bupatinya juga perempuan. Iya. Kalau bupatinya laki-laki. Arti akses perempuan luar biasa sudah. Betul sekali di Kediri. Dulu kerajaan kalau nggak salah Kediri ya. Iya. Ya? Iya benar. Kerajaan. Iya. Nah, ada petilasan. Ada petilasan siapa sih di sana Bu? Jayabaya. Jayabaya di sana. Oh iya yang meramalkan tentang masa depan kita itu ya. Kan iya dulu Kediri terkenal dengan kerajaannya kan gitu. Dan mitosnya kuat sekali. Iya betul mitos-mitosnya. Pernahkah? Enggak. Kalau saya Mas Aji. Kalau saya ke Kediri. Orang-orang kalau bertamu itu datangnya ke mana? Ke makam-makam itu. Pak Hasun itu. Ada di petilasan pemandian Sri Aji Joyoboyo. Enggak sih belum. Di Kamandanu itu sih. Kamandanu di sana? Ada sih petilasan apa? Itu untuk pemandian Kamandanu ada di Pagu, di Kecamatan Pagu itu. Kecamatan Pagu. Iya. Saya yang deket-deket aja tuh Bu, yang kalau habis dari stasiun itu ada makam Kiai siapa begitu. Ada sih, ada makam Kiai siapa. Kiai terkenal di sana. Terus berapa makam di situ kalau saya? Gusmik ya. Iya, mohon maaf saya jarang-jarang kegiatan ke makam-makam. Iya benar. Saya juga jarang. Iya, saya jarang banget. Nggak tanya makam kita. Tapi memang orang-orang ini ya Bu ya, orang-orang top lah dalam sejarah itu Kediri ya. Dan sampai sekarang mitosnya kuat banget. Kalau saya ke Kediri ya nggak mungkin jatuh dari apa Bu kalau saya ke Kediri. Enggak, justru nanti naik derajatnya. Ada juga loh di sana yang bisa menaikkan derajatnya, katanya gitu. Ada makam yang posisinya agak di pegunungan tinggi. Iya. Itu kalau bisa naik ke atas katanya juga nanti bisa mengangkat derajatnya. Gitu. Iya Bu. Iya. Oh, ke sana. Tuh, kayaknya boleh nih. Tapi biar jenengan bisa langsung menjadi apa ini? Pimpinan. Ampun. Atau punya radio sendiri kan gitu. Iya kan? benar. Bisa jadi. Ya siapa tahu nah. Boleh. Nanti kan boleh lah. Yang khas di sana dari Kediri juga pecelnya Ibu. Betul. Padahal Madiun juga pecel ya. Iya. Apa yang berbeda? Kalau di Kediri nasi pecelnya ada nasi tumpang gitu. Oh, sambal tumpang. Iya, pakai sambal tumpang itu. Dan bukanya malam. Iya enggak sih? Iya, murah. Malam. Iya kan? Pagi juga ada. Pagi iya, juga ada. Biasanya dipakai. Yang sering itu memang kalau di Jalan Doho itu malam kebanyakan gitu. Kalau tapi di tempat UMKM yang kecil-kecil biasa itu pagi juga ada. Pagi juga ada. Rahasianya di ini ya, di sambal itu ya. Iya. Dan kayaknya kurang sah sih ke Kediri kalau nggak ke ini. Iya betul. Tidak Iya. mencoba nasi pecel sambal tumpang kan gitu. Sambal tumpang di dekat stasiun kan ya. Iya. Tapi kabarnya kenapa Ibu kemudian tidak berbisnis pecel, malah berbisnis lele Lamongan Bu ya yang terkenal ya, enggak sih? Benar enggak sih? Enggak ya? Enggak juga ya? Bukannya Lamongan itu justru ada mitos. Oh iya benar, mitos. Kalau makan lele katanya ada masalah gitu. Iya kabarnya sih orang Lamongan itu ada berapa kelompok yang tidak boleh makan lele karena leluhurnya dulu ditolong lele katanya. Dan kalau makan katanya bisa gatal-gatal. Nah, itu. Iya enggak sih? Iya, informasinya seperti itu sih. Iya, penuh mitos. Kita ngomongin mitos saja, perempuan dan mitos. Tapi kabarnya malah Ibu bisnis abon lele.
Iya, Ya, insya Allah iya. Abon Betul. Lele sudah nyampe ke pimpinan juga. Ini staf-staf nggak dapet gitu ini. Insya Allah nanti lah. Iya gak sih? Iya. Kenapa nggak pecel aja kan yang khas pecel bu? Iya, karena sudah banyak yang produksi sambal pecel ya, sehingga kita perlu inovasi yang baru lah, kan gitu. Iya, Dan alhamdulillah kita, saya sendiri punya background kan di bidang kewirausahaan kan gitu ya. iya. Saya ada di peternakan ayam sama pemeliharaan lele gitu kan. Lele. Nah, di situ saya memanfaatkan limbah lele kan gitu. Lele. Oh, berkesinambungan. Limbah Iya, lele untuk dibuat abon. Kenapa? Biasanya lele indukan ya, yang sudah tidak bisa produktif iya. itu kan nggak bisa dijual kan itu murah biasanya ya kan gitu. Nah itu kita harus kelola ulang sehingga kita pakai abon Iya. pakai keripik dan sebagainya itu Iya. gitu. Tidak mudah ibu bisnis lele, ternyata kalau ukurannya wis kelewat katanya itu nggak laku ya. Iya betul, Iya, sulit untuk dijual di pasaran kan gitu. Harus sesuai ukurannya juga. Kalau Iya. yang terlalu besar itu berarti ya yang Iya, dijadikan memang lele. yang besar. Pangsa pasarnya masih di Kediri nih masih atau sudah keluar nih? Saya pernah kirim ke Kalimantan, baik lewat teman. Iya, lewat teman. Bahkan kemarin sempat saya kirim juga sih lewat tetangga yang ada di TKI TKI. Oh, nyampe lewat di negeri Hong dong. Kong. Iya. Nyampe saya- Hong Kong. sudah Made sampai. in Bu Adik Ikwati. Iya gak sih? Jadi abang kita sudah sampai Sampai Hong Kong. bukan ekspor ya. Oleh temen. Ya nggak apa-apa, yang penting sudah nyampe ke sana, di foto. Lumayan. Abon ini sudah laku keras sampai ke Taiwan. Padahal dibawa temennya sendiri. Lumayan sudah banyak, sudah 2 kali pengiriman Oleh dalam temannya. kapasitas lumayan sebenarnya ya. Kita kirim 200 piece kan gitu waktu itu lumayan sebenarnya. Ayam dan lele. Pandemi berarti enak dong, iya kan? Sekarang kan banyak orang yang ada dulu kemarin ini tuh Bu, apa yang ramai tentang lele dan dalam satu apa tuh? Ember kalau nggak salah ya. Iya. Apa namanya tuh? Lekber apa namanya ya? Itu Eh, ibu juga iya. gitu juga? Enggak. Kalau yang tren sekarang kan yang pakai itu yang memang Pakai ember, ember, terus atasnya paku. dikasih tanaman kan Yes, gitu iya, kan. benar. Iya, itu tumpang sari lah kalau Tumpang, dulu iya bahasanya tumpang ya. sari. Kan Jadi gitu, lelenya iya, gede, lele besar. dapat Itu kan. kangkungnya juga. Iya, itu kan tapi kan hanya sebatas untuk konsumsi sendiri Mas mungkin Iya. ya karena kan ya kapasitas yang kecil kan Mm-mm. gitu. Kalau Untuk dijual? kita kemarin sih ya sudah dalam kapasitas untuk usaha. Untuk usaha, untuk jadi kaya nih. Iya kan Kan sih? seperti itu. Jadi Berapa, kita Bu? pakai kolam-kolam besar gitu. Satu kolam berapa lele? Ada yang kapasitas 10.000, ada yang 15.000, 10.000. ada yang 5.000. Tergantung ukuran kolam kan nanti kan seperti itu. Keseluruhan ibu sudah berapa ribu nih? Nggak social distancing kalau lele dong. Berkerumun terus dong. Iya nggak sih? Kalau Berapa puluh ribu nih kalau di rumah? lele saya kemarin sudah di kisaran angka 100.000. 100.000? Iya. Buh, lumayan itu. Iya. Tapi kan setiap hari kan harus ngasih. Itu cukup nggak Bu dalam situasi pandemi ini sekarang nih modal sama penghasilan cukup nggak? Jangan bilang rugi dong nanti. Ya cukup aja lah kalau kita bisa memutar usaha kita kan. Kita Iya. tetap harus mampu manajemen yang bagus lah tentunya manajemen keuangannya kan gitu harus diputarkan gitu. Ada hasil juga ya pasti. Iya, insya Allah. Ayam berapa ribu ayam? Katanya 10 ayam juga. 10.000 lah. 10.000. Ini petelur. Bukan, Apa? ayam pedaging. Oh disembelih itu ya, Iya. diekspor. Dan laku juga, pandemi laku. Di awal-awal pandemi harga hancur. Harga hancur. Tapi harus semangat dong. Iya, tapi kan Boleh. harus tetap bangkit. kan, Iya, gitu kan. bolehlah harga hancur tapi semangat nggak boleh hancur. Benar nggak sih Bu? Betul. Harus tetap. Harus tetap semangat, doa selalu aja. Apalagi tahapan ya kemarin ya. Iya, Bisnis kemarin, tahapan, dikelola sendiri-sendiri. Atau bawa punya karyawan nih Ibu nih. punya karyawan. Oh enak dong, tidak pagi-pagi nggak harus ibu kan yang ngasih makan, kan harus rutin makanya kayak manusia juga kan makanya kan. Betul. Semua harus sama dengan manusia ya karena hewan itu bernyawa ya paling nggak 2 kali makan kan. 2 kali, nggak 3 kali. Kita pakai 2 kali biasanya. Dua kali ya? Pagi sore kan gitu. Dikasih makannya pagi sama sore. Secara umum nggak rugi-rugi banget ya kalau ada strateginya Bu ya. Insya Allah enggak. Kalau kita mampu mengelola manajemen kita dengan bagus, insya Allah enggak. Mm-mm.
dan bisa lah nggak sampai PHK karyawan juga kan. Iya kasihan Bu sekarang Bu. Iya. Kasihan, cari kerja sulit kalau di PHK kan kasihan juga kan. Gitu. Ibu membuka lapangan pekerjaan. Nih Krisna nih siapa tahu pengen melihara lele sama ayam, tapi di Surabaya susah. Gimana? Harus kandangnya kan harus gede kan? Iya, kalau Surabaya cocoknya pakai lele yang di ember itu Mas, karena penyalahannya kan sempit-sempit. Nah, itu cocok sekali itu. Bisa pakai ember. Salah, kecuali nggak dimakan kucing. Isi 20 ekor atau bahkan sampai 100 mungkin muat kalau ember itu ya. Kan gitu. Lama juga hidupnya lele Bu ya. 3 bulan, 3 sampai 4 bulan. Berarti panennya? Panen. 3 bulan. Lama juga ya. 3 sampai 4 bulan bisa panen. Lama juga. Itu kalau 10.000 keuntungannya berapa biasanya Bu? Aduh ini saya harus menghitung. Biasanya. Ya enggak sih, siapa tahu kan perempuan-perempuan di luar sana juga ingin berbisnis. Sekarang loh Bu, banyak orang yang di PHK. Mereka ingin memulai usaha baru kan nggak ngerti caranya. Takut rugi kan. Iya enggak sih? Iya. Memulai usaha baru, jual gorengan juga banyak saingan, ada banyak yang goreng-goreng di luar. Bisnis online saja Mas, kayaknya lebih cocok kalau sekarang. Era sekarang itu cocoknya bisnis online. Lele bisa online? Kalau jenengan memasarkan online. Abonnya yang bisa online ya. Kalau produksinya tentunya nggak bisa online ya. Namanya pemeliharaan nggak mungkin online. Tapi kalau sudah di era pemasarannya kan, ya pasti online juga akan lebih. Jadi abon dulu, baru jadi online. Aduh, kalau kemudian masih hidup jangan online Bos. Aduh, ya. Tapi ada trik-trik lain nggak Bu usaha dalam kondisi sekarang agar bisa aman nih? Ini berguna nih untuk para perempuan yang sedang mau usaha nih. Kalau mau survive memang harus manajemen keuangan Mas. Tentunya harus benar-benar dikelola benar. Jadi dari segi keuntungan itu jangan dipakai kegunaan yang lain dulu, putar dulu. Iya. Jadi ditata dulu, dikembalikan untuk pengelolaan karena saat ini kan ya itu tadi ya, kebutuhan memang tinggi, tapi kan pasar juga sulit gitu loh. Kalau modal kita sudah pakai, kita gunakan kebutuhan yang lain di luar usaha, pas saat kondisi sulit, harga turun, ada kerugian, pasti kita akan berhenti jadi usaha. Nah, jadi itu repot itu nanti. Iya. Ujungnya kita nanti pinjam. Nah, pinjam itu kan juga ada risiko pengembalian, ada risiko bunga dan sebagainya. Itu kalau bisa untuk kestabilan usaha dipakai itu dulu, diputar keuangan dulu, dari keuntungan itu dulu. Gitu. Jangan dicupuk dulu keuntungannya, biarkan duit itu mengalir. Misalkan bisnis lele nih sama ayam nih, diputar di situ dulu, untung ditaruh dulu. Gitu. Jangan langsung diambil, dibikin foya-foya. Nah, kalau nanti sudah kondisi stabil, mungkin keuntungan itu kan juga usaha sudah berkembang, ada kelebihan laba lah, itu bolehlah dipakai untuk yang lain-lain kan gitu. Pasti pernah gagal dong. Pasti. Setiap usaha. Saya sering dapat motivasi dari orang-orang itu. Setiap bisnis itu pasti gagal dan Anda harus bangkit, tapi susah loh Bu. Kalau wis rugi parah kan bakal lipat. Susah kan? Jadi orang berbisnis itu enggak semudah kata-kata motivasi, benar enggak sih? Betul. Anda bisa bangkit, jatah habiskan jatah gagal Anda. Iya, kita kan enggak ngerti gagalnya berapa kita. Berbicara itu kan lebih mudah ya daripada yang menjalankan ya, tapi ya tetap aja motivasi, niat untuk bangkit itu harus selalu ada di dalam jiwanya lah. Harus mau jadi pengusaha sukses kan gitu. Karyawan berapa orang karyawan? 4. Lumayan ya. Tinggal jadi bos, lihat-lihat. Iya gak sih? Ya begitulah. Kembali ke soal pilkada nih Bu. Ini kan Lele selesai, terus ngomongin selesai. Kemarin calon tunggal ya? Iya, jadi calon tunggal Mas. Calon tunggal, tetapi saya membaca di indeks kerawanan Bu ya. Iya. Kediri itu rawan banget loh politik uang. Di update terakhir ya, 100% kerawanannya kalau tidak salah ya. Itu kenapa Bu? Ya karena kultur kita ya, kembali ke budaya ya. Orang-orang kan biasanya kan mau datang ke TPS kalau ada uang kan gitu kan, kultur-kultur itu yang ada kan. Di politik di situ kan yang ada kan gitu. Tapi alhamdulillah kemarin di pilkada nggak ada kok, nggak ditemukan kok money politik itu. Iya, tidak ada laporan. Tidak ada laporan masyarakat. Iya terkait money politik itu kan gitu. Langsung jadi ya, calon tunggal kan ya, langsung jadi.
Ya Jangan enggak senyum. lah, kan semua Iya, melalui benar, benar. proses. Proses Bahkan dulu. Kediri lumayan kan meskipun calon tunggal tapi partisipasi tinggi. 70%. Terus angka yang di kolom Kosong. kanan, kolom kosong juga lumayan tinggi ya. 200.000 kalau tidak salah. 23% sekian. Kalau nggak salah ratusan ribu juga ya Bu ya. Iya, ya itu kalau di persentase kan untuk calon perseorangannya kan 76 sekian persen. Nah, yang kolom kosong jadi ada perlawanan juga itu sampai 23% sekian. Perlawanan. Siapa yang melawan Bu? Kolom kosong. Siapa nih yang melawan nih? Kolom kosong kan. Jadi kan nggak hanya meskipun satu gitu ya, nggak langsung deklarasi menang kan. Iya Kalau benar, bisa jadi kan. Jadi mereka juga tetap usaha. Kan? Merekanya siapa? Ya peserta itu kan setiap hari melakukan kampanye, ya, bahkan ya sehari bisa 3-4 kali tempat. Itu kan usaha yang dia lakukan. Iya benar. Kalau dia hanya mungkin nggak ada itu ya, nggak ada gerakan yang lain, mungkin ya dengan santainya pasti menang gitu, mungkin ya enak saja. Ada gerakannya ada. Berarti. Ada gerakan kolom kosong. Ada, itu dari masyarakat itu ya. Iya dari masyarakat. 200.000, lumayan. 200.000 ya kalau nggak salah ya? Iya kisaran itu mas, lumayan kok, lumayan tinggi, 23% loh, tinggi kan? Iya tinggi, kolom kosong bisa dapat 23%. Tinggi. Padahal nggak ada di belakangnya ada siapa kan nggak ada kan, tapi kan dapat segitu banyaknya kan lumayan kan? Ibu melihat faktor apa ini? Analisanya faktor kegelisahan dari masyarakat kah? Atau apa nih? Ya kegelisahan dari masyarakat aja kan gitu. Ya merasa kan demokrasi ini sudah tercederai ya, karena hanya ada satu calon kan, padahal demokrasi kan seharusnya ada persaingan ya, ada kompetitor kan gitu lah itu yang juga membuat masyarakat sebenarnya pengen ada perubahan kan gitu. Pengen ada perubahan. Iya. Iya. harus berubah dong. Iya, kan harus gitu. Berubah. Tapi sudah pasti jadi karena dapat 70 lebih ya Bu. Iya, 70. Partisipasinya tinggi loh, keren loh bisa tinggi itu. tinggi. Ya di masa pandemi ini termasuk untuk partisipasi masyarakat juga tinggi. Iya. Sekitar 65 Orang berpikir kadang-kadang kalau calon tunggal ya orang kan males ke enggak. Tapi enggak, tinggi banget ya. Tinggi. Kayaknya lebih 50% hak pilih ya, menggunakan hak pilih. Iya, meningkat juga. Memang partisipasi masyarakat meningkat dari tahun yang sebelumnya. Dari pilkada yang sebelumnya. Kan itu loh. Padahal ini di era pandemi ya. Orang dulu ragu ya. Awalnya kita ragu, kekhawatiran masyarakat yang tidak mau berangkat ke TPS kayak gitu-gitu ya. Ternyata alhamdulillah peran Bu Anik nih pasti nih. Peran semua. Peran semua. Iya. Ada perubahan di Kediri kan tentunya kan gitu. Sebagai Kordif penyelesaian sengketa yang tidak ada sengketa. Betul sekali. Tetapi orang kan ngertinya kita pengawas pemilu. Iya, pengawas pemilu. Padahal kan ada bagian-bagian tuh ada yang sengketa, ngawasi gitu ya. Alhamdulillah nih. Tidak ada sengketa, tetapi tetap bekerja dong. Iya pastinya dong. lah. Kan jangan hanya ngurus pengawas pemilu, bukan divisi kan pekerjaannya. Bukan divisi, kan? Pengawas pemilu. Jangan sampai orang hanya ngomong ngurusin lele sama ayam dong. Kurang ajar orang itu. Iya gak sih? Ya. Ada pesan atau inspirasi nih Bu untuk para perempuan nih. Sekarang kan momennya Hari Perempuan nih. Iya ya. Untuk perempuan-perempuan Indonesia, tentunya khususnya Kediri mungkin ya, kalau punya usaha bisalah ditingkatkan lah kan gitu, memajukan diri sendiri, percaya pada diri sendiri bahwa kita pasti bisa, kita akan mampu. Gitu ya, aja. Dengan lele dan ayam bisa menjadi milioner. Amin. Bisa jadi ada sinetron nanti, tukang lele naik haji, ya nggak sih? Masa hanya tukang bubur aja naik haji? Kapan tukang lele naik hajinya? Boleh. Makasih Bu atas waktunya, sehat terus ya Bu ya. Terima kasih, amin. Semoga usahanya tambah lancar. Amin. Dan sebagai pengawas pemilu yang divisi sengketa tetap bekerja dengan baik, ya nggak sih? Insya Allah pastinya kan gitu kan.
Itu aja Bu, makasih atas waktunya. Saya terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.